Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Rahmatul Fajri dengan nomor BP 2111131012. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Industri Pertanian angkatan 21. Nah, saya merupakan praktikan dari Praktikum Mikrobiologi Industri Shift Senin kelompok 4. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan mikroba dengan menggunakan hemositometer dan materi kedua yaitu pengenalan mengenai bioreaktor. Hemositometer adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Hemositometer pada mulanya diperuntukkan untuk menghitung sel darah yang ditemukan oleh Louis Charles Malatesta. Hemositometer ini adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghitung jumlah sel atau partikel yang ada dalam suatu sampel biologi, termasuk spora. Nah, pada hemositometer ini ada dua jenis utama, yaitu hemositometer Neubauer yang ditingkatkan, merupakan jenis hemositometer yang paling umum, menampilkan sejumlah besar ruang hitung dengan sistem grid yang jelas. Nah, ini sangat cocok untuk menghitung berbagai macam sel dan partikel, termasuk bakteri, ragi, sel darah, dan organisme mikroskopis lainnya. Selanjutnya yaitu pemakler hemositometer, merupakan hemositometer yang memiliki luas ruang hitung yang lebih kecil dibandingkan dengan improved Neubauer hemositometer. Ini dirancang khusus untuk menghitung sel darah, khususnya eritrosit atau sel darah merah. Menghitung sel menggunakan hemositometer melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pengenceran sampel. Sampel yang mengandung sel atau partikel yang akan dihitung diencerkan hingga konsentrasi yang sesuai untuk penghitungan yang akurat. Hal ini biasanya dilakukan dengan memindahkan sejumlah kecil sampel ke dalam larutan pengencer. Selanjutnya itu mempersiapkan hemositometer. Nah, kaca objek hemositometer dibersihkan dan dikeringkan secara menyeluruh. Lapisan tipis sampel yang telah diencerkan kemudian dipipet ke dalam ruang hitung menggunakan mikropipet. Selanjutnya itu tepatkan slip penutup. Kaca penutup ditempatkan dengan hati-hati di atas slide, memastikan segel kedap udara. Hal ini mencegah sampel menguap dan memastikan sel-sel terdistribusi secara merata di dalam ruang penghitungan. Selanjutnya perhitungan sel. Nah, dengan menggunakan mikroskop, jumlah sel di setiap ruang hitung dihitung. Jumlah total kemudian dikalikan dengan faktor konversi untuk mendapatkan jumlah sel dalam sampel asli yang tidak diencerkan. Nah, selanjutnya itu penerapan hemositometer. Nah, hemositometer banyak digunakan dalam berbagai bidang, antara lain yaitu pada bidang mikrobiologi, yakni menghitung koloni bakteri, menentukan kepadatan bakteri, dan mengevaluasi pertumbuhan mikroba pada media kultur. Selanjutnya itu hematologi, yaitu menghitung sel darah, menentukan jumlah eritrosit, hematokrit, dan mengevaluasi morfologi sel darah. Selanjutnya itu biologi sel, menghitung sel dalam kultur sel, mempelajari proliferasi dan diferensiasi sel, dan menilai viabilitas sel. Penelitian farmasi yaitu biomedis. Selanjutnya yaitu mengevaluasi efektivitas obat dan terapi. Nah, selanjutnya itu penerapan hemositometer pada perhitungan jumlah mikroba adalah untuk menghitung jumlah mikroba dalam satu sampel. Nah, metode ini dikenal sebagai metode counting chamber. Metode counting chamber memiliki beberapa keunggulan, antara lain yaitu akurasi dan presisi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu dapat digunakan untuk menghitung berbagai jenis mikroba. Selanjutnya itu mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang mahal. Namun, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasannya seperti sampel harus dalam bentuk suspensi, sampel harus dijenuhi dengan larutan pengencer yang sesuai dengan jumlah mikroba dalam sampel. Sampel harus cukup banyak untuk dihitung. Prinsip kerja metode counting chamber adalah dengan menggunakan hemositometer untuk memperkirakan jumlah mikroba dalam satu sampel. Hemositometer adalah alat hitung yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu slide dan cover slip.
Slide memiliki grid yang membagi areanya menjadi beberapa kotak kecil. Setiap kotak memiliki volume yang telah ditentukan pada HMO 1 meter. Ruang hitung terdiri dari 9 kotak besar dengan luas 1 mm. Satu kotak besar di tengah dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 mm. Satu kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Dengan demikian, satu kotak besar tersebut berisi 400 kotak kecil. Tebal dari ruang hitung ini adalah 0,1 mm. Sel bakteri yang tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung tersebut sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui. Selanjutnya yaitu materi fermentor. Fermentor adalah tangki atau wadah yang digunakan untuk melangsungkan proses fermentasi. Fermentasi adalah proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau khamir untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang diinginkan. Nah, fermentasi dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk, termasuk makanan, minuman, bahan kimia, dan obat-obatan. Nah, selanjutnya yaitu fermentor terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu tangki. Nah, tangki ini merupakan tempat terjadinya proses fermentasi. Tangki fermentor biasanya terbuat dari stainless steel atau plastik. Selanjutnya yaitu ada pengaduk. Pengaduk digunakan untuk mencampur bahan-bahan fermentasi dan menjaga agar mikroorganisme terdistribusi secara merata. Nah, selanjutnya yaitu pada fermentor terdapat yaitu pompa. Nah, pompa digunakan untuk mengalirkan bahan-bahan fermentasi ke dalam dan keluar tangki. Nah, selanjutnya yaitu ada perangkat. Selanjutnya ada perangkat kontrol. Perangkat kontrol digunakan untuk mengontrol kondisi fermentasi seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut. Nah, fermentor dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor termasuk, yaitu jenis mikroorganisme. Fermentor dapat dirancang untuk digunakan dengan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau khamir. Selanjutnya yaitu tipe fermentasi. Nah, pada fermentor dapat dirancang untuk digunakan dengan berbagai jenis fermentasi seperti fermentasi aerobik, fermentasi anaerobik, atau fermentasi campuran. Selanjutnya yaitu ukuran. Nah, fermentor dapat bervariasi ukurannya, mulai dari skala laboratorium hingga skala industri. Fermentor memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman. Fermentor digunakan untuk memproduksi berbagai produk makanan dan minuman fermentasi, seperti roti, keju, yogurt, bir, anggur, dan cuka. Selanjutnya itu pada industri kimia, fermentor digunakan untuk memproduksi berbagai bahan kimia, seperti antibiotik, enzim, dan asam amino. Selanjutnya pada itu industri farmasi. Pada industri farmasi, fermentor digunakan untuk memproduksi berbagai obat-obatan seperti antibiotik, vaksin, dan hormon. Nah, agar menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan tujuan, maka diperlukan instrumen-instrumen baik untuk mengontrol jalannya proses maupun instrumen yang berfungsi memastikan kelancaran proses. Nah, adapun instrumen-instrumen yang terdapat dalam bioreaktor banyak ragamnya. Nah, untuk itu instrumen ini dalam fungsinya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu instrumen untuk pengukur lingkungan fisik. Nah, yang kedua instrumen untuk pengukur lingkungan kimia. Yang ketiga instrumen yang berfungsi untuk membantu terlaksananya proses fermentasi dengan baik. Dan terakhir yaitu instrumen yang penunjang lainnya yang berada di luar bioreaktor. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.